Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sezenul Kodrat, KS angkatan 2015. Di sini saya mengambil mata kuliah tentang analisis kebijakan pembangunan dengan dosen pengampu mata kuliah itu Pak Aris Munandar. Jadi kali ini saya akan mereview atau meringkas satu buah buku yang ditugaskan oleh Pak Aris Munandar untuk bahan UTS saya seperti itu, dengan judul buku Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan, yang pengarangnya itu Swendi dan diterbitkan oleh FEB Pers cetakan pertama pada tahun 2013 dan dicetak oleh cetakan PB. Buku ini sudah memiliki kita dan dilindungi undang-undang. Baik, kita langsung masuk ke bab per bab saja untuk secara ringkas mengenai peringkasan buku ini, karena jujur saja kami diberi waktu minimal 10 menit untuk meringkas buku ini sebanyak lebih kurang 8 bab lebih seperti itu. Jadi di bab 1 itu ada 1.1, itu paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan, sustainable development, telah disepakati secara global sejak diselenggarakan United Nations as a Conference on Human Environment di Stockholm tahun 1972. Artinya dalam paradigma pembangunan berkelanjutan itu selalu berkaitan dengan ekologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Di 1.2 yang selanjutnya itu konsep pengembangan wilayah. Konsep pembangunan wilayah memerlukan berbagai teori dan ilmu terapan seperti geografi, ekonomi, sosiologi, statistika, ilmu politik, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Hal ini karena pembangunan itu merupakan fenomena multifaset yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Itu kata Budi Harsono tahun 2001. Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Jadi dalam suatu pengembangan wilayah itu sendiri di sini memiliki berbagai aspek ilmu yang dilibatkan di dalam pengembangan wilayah, baik itu ilmu sosiologi dan sebagainya seperti itu. Yang paling penting itu ilmu sosialnya, itu yang untuk pengembangan suatu konsep wilayah. Nah, itu. Oke, selanjutnya itu ada 1.3. Jadi pada bab 1 ini 1.3 itu pentingnya pendekatan partisipasi. Di partisipasi itu berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 tahap. Berikut tahapannya. Yang pertama itu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi ketika kita membuat keputusan, masyarakat ikut dilibatkan dalam pembuatan keputusan itu sendiri. Yang kedua itu partisipasi dalam pelaksanaan. Ketika kita dalam melaksanakan suatu kebijakan atau suatu prosedur seperti itu dilibatkan masyarakatnya. Dan selanjutnya itu partisipasi dalam manfaat. Jadi ketika ada manfaatnya di dalam pendekatan ini, itu masyarakat juga ikut dilibatkan untuk manfaatnya dalam berpartisipasi. Yang selanjutnya itu partisipasi dalam evaluasi. Setelah kita melakukan pembuatan keputusan, pelaksanaannya kita lakukan seperti itu dan manfaatnya dirasakan sama-sama. Jadi selanjutnya itu partisipasi dalam evaluasi. Ketika kita mengevaluasi, masyarakat juga diikutkan dalam berpartisipasi. Tuh, jadi partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan untuk sebuah kebijakan. Selanjutnya itu 1.4 sistem pendukung keputusan. Jadi keputusan itu sangat didukung. Itu seperti kata Marimin pada tahun 2004, dia menyatakan bahwa
data diolah oleh sistem informasi manajemen. Data di informasi yang udah buat kebijakan dan di manajemen itu diolah seperti itu menjadi informasi. Selanjutnya informasi itu dihitung, disusun, dibuat dalam sistem kebijakan menjadi alternatif keputusan kebijakan. Keputusan kebijakannya selanjutnya itu dioperasionalkan menjadi langkah-langkah aksi berdasarkan standar operasional. Itu kata Marimin. Saya sangat setuju dengan kata Marimin ini, bahwasannya setelah dibuat kebijakan atau keputusan, operasionalnya dijalankan sebagai langkah-langkah untuk SOP dalam pelaksanaan. Oke, kita selanjutnya masuk ke bab 2. Bab 2 ini tentang analisis kebijakan. Pada poin 2.1 definisi kebijakan, itu pengertian kebijakan merujuk pada 3 hal, yakni sudut pandang, yang kedua selanjutnya itu rangkaian tindakan, dan selanjutnya itu peraturan. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Dari beberapa definisi mengenai kebijakan ini, kebijakan publik, ada satu definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik. Definisi tersebut berbunyi respon dari sebuah sistem politik terhadap demands atau klaim dan support yang mengalir dari lingkungannya. Dalam definisi tersebut, respon bisa dilihat sebagai isi dan implementasinya, serta dapat dianalisis kebijakan itu sendiri. Sistem politik tentu saja merujuk pada aktor politik, seperti halnya aktor politik itu pemerintah, parlemen, masyarakat, dan aktor yang lain itu. Dan demands dan klaim bisa jadi merupakan tantangan dan permintaan dari aktor-aktor tadi. Sementara support bisa merujuk pada dukungan baik sumber daya maupun infrastruktur yang ada seperti itu. Respon yang terakhir, lingkungan merujuk pada suatu wilayah. Dapat sebuah wilayah tempat merupakan sebuah kebijakan yang dapat tempat pengimplementasiannya mengenai definisi kebijakan tadi. Yang selanjutnya itu poin 2.2 pada bab 2 ini. 2.2 itu mengenai kebijakan publik. Kalau kita lihat secara umum, istilah kebijakan publik atau polisi digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Itu kata menurut Anderson pada tahun 1999. Kebijakan publik didefinisikan oleh Robert F. Yeston pada 1971 adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Berarti pemerintah itu dalam mengambil suatu kebijakan publik secara umum itu hubungan keterkaitan antara pemerintah dan lingkungannya. Itu. Yang selanjutnya itu 2.3. 2.3 ini adalah poin pokok, saya rasa seperti itu, mengenai analisis kebijakan pada buku ini. Itu mendefinisikan analisis kebijakan adalah sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi ketika kita menganalisis sebuah kebijakan, formulasi apa yang ingin kita gunakan? Pada 2.4 itu formasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan turunan dari formula. Formula itu rumus yang secara ringkas berarti mengembangkan secara metode, resep, dan upaya mengurangi kebutuhan. Ya, itu merupakan kebijakan yang secara formulasinya merupakan metode, resep, dan upaya
untuk mengurangi kebutuhan yang dapat diterima secara relevan dan tindakan untuk menangani masalah tertentu yang diidentifikasi dan ditetapkan menjadi undang-undang. Itu pada bab 2, bahasan bab 2. Sekarang kita masuk ke bahasan bab 3. Pada bab 3 ini itu menggunakan pendekatan partisipatif. Pada titik 1, pendekatan partisipatif juga partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam masyarakat secara aktif maupun sukarela, baik alasan dari dirinya maupun dari luar dirinya sendiri dalam keseluruhannya proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi ini didasarkan tingkat keterlibatan masyarakat, dibagi menjadi 4 tahap. 4 tahapnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu mobilisasi masyarakat, kesertaan situ. Yang kedua itu pengenalan partisipasi. Dikenalkan dulu partisipasi masyarakat itu seperti apa. Yang ketiga itu pemberdayaan. Setelah dimobilisasi, pengenalan partisipasi dan diberdayakan masyarakatnya, sehingga setelah masyarakat berdaya, masyarakat bisa menjadi mitra pemerintah seperti itu. Yang selanjutnya itu pada poin bab 3 ini, pada poin 3.2 menjadi pokok bahasan partisipasi masyarakat. Menurut Cohen dan Ophoff pada tahun 1977, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana keterlibatan dalam pelaksanaan program dan keputusan. Jadi partisipasi masyarakat ini digunakan dilibatkan seperti itu untuk penyusunan, untuk keputusan dan sebagai bisa menjadi mitra masyarakat. Harapan yang punya seperti itu. Itu pada poin 3.2 partisipasi masyarakat. Selanjutnya itu dalam poin 3.3 pada bab 3 ini tentang metode atau cara partisipasi itu sendiri. Dengan pola pendekatan pengelolaan yang berbasiskan masyarakat ini diharapkan setiap rumusan perencanaan muncul dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat itu tahu masalahnya, tahu pembuatan perencanaannya, aspirasi masyarakat dia ada seperti itu, sehingga pelaksanaan programnya itu berdasarkan dari masyarakat, untuk masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Itu namanya metode bottom up, dari bawah ke atas seperti itu. Selanjutnya, pola pendekatan ini dapat ditempuh dengan 2 cara. Ada sedikit jeda juga ya. Yang pertama, program perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa. Yang kedua itu pendekatan PRA. PRA itu partisipasi ruler appraisal. PRA sendiri secara harfiah diartikan sebagai cara untuk memahami keadaan suatu kondisi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat secara luas, PRA ini diartikan sebagai pendekatan. Artinya metode-metode ini dari bawah, dari masyarakat seperti itu, dan juga melibatkan masyarakat, pembangunan juga untuk masyarakat seperti itu, dengan menggunakan teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikirannya yang berlangsung secara real atau real need dari masyarakat itu sendiri selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sekaligus pemantauan, sedalam juga melibatkan dan evaluasi program pembangunan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang menentukan masalahnya seperti itu ya, apresiasi masyarakat di masyarakat itu sendiri, perencanaannya di masyarakat sendiri. Selanjutnya pada bab
Keempat ini menganalisis stakeholder. Stakeholder itu orang yang terlibat dalam suatu kebijakan. Pada poin 4.1 pengertian stakeholder, Bremen pada tahun 1984 mendefinisikan stakeholder itu sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan. Stakeholder ini seringkali diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu, yaitu dari segi pertama itu segi kekuatan dan juga kepentingan yang relatif bagi stakeholder terhadap suatu isu, dari segi posisi penting dan pengaruhnya yang dimiliki. Itu berdasarkan menurut Ramirez pada tahun 1999. Selanjutnya 4.2 perlunya analisis stakeholder. Setelah kebijakan dibuat, pengertian stakeholder sudah diterangkan seperti itu. Selanjutnya itu diperlukan analisis stakeholder pada poin 4.2. Analisis stakeholder ini merupakan multi stakeholder atau keseluruhan stakeholder yang didefinisikan sebagai suatu cara, pendekatan, dan prosedur untuk memperoleh pemahaman dari suatu sistem melalui identifikasi stakeholder. Kunci dari sistem tersebut dan melakukan asesmen terhadap interest mereka terhadap sistem. Itu menurut Greenberg 1995. Perlunya sudah dianalisis, kita stakeholder udah ada, analisis stakeholder. Selanjutnya itu kita butuh teknik. Seperti apa sih stakeholder ini? Kita menganalisisnya stakeholder ini pada poin 4.3 itu mengenai cara analisis stakeholder. Analisis stakeholder itu dapat dijalankan dengan tahapan berikut. Ada lagi tahapannya untuk menganalisis stakeholder. Yang pertama itu kalau saya jelaskan secara rinci mungkin waktu kurang mumpuni seperti itu, tapi saya akan mengambil secara umum mengenai analisis stakeholder ini, teknik-tekniknya seperti itu. Yang pertama itu identifikasi stakeholder. Identifikasi dulu nih siapa-siapa yang menjadi di bahan dijadikan stakeholder kita nantinya. Yang kedua itu merumuskan isu yang hendak dibahas, apa sih yang ingin kita bawa untuk suatu kebijakan masyarakat nantinya seperti itu. Yang ketiga itu membuat draft daftar terpanjang di sini dalam artian setelah dirumuskan hendak dibahas dan didaftarkan dulu seluruh asesmen yang dilakukan. Yang keempat itu pemetaan stakeholder. Kita masuk ke sesi selanjutnya atau bab selanjutnya itu pada bab 5 metode, terdapat metode kuantitatif. Apa saja sih yang terdapat di dalam metode kuantitatif ini? Kita akan bahas di dalam bab ini. Pertama itu 5.1 itu membahas tentang pendekatan kuantitatif. Seperti apa sih pendekatan kuantitatif ini? Kalau dilihat secara umum terdapat dua pendekatan dalam pengambilan suatu keputusan. Pertama yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Ketika lihat secara sederhananya, pendekatan kualitatif itu mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah seperti itu. Sementara jika dilakukan dengan pendekatan kuantitatif itu berdasarkan keputusan pada penilaian yang objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Ketika kita menurut Erianto, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur, ya kan? Metode kuantitatif ini merupakan cara meneliti untuk mengukur sesuatu secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji seperti itu. Sedangkan metode kualitatif itu lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian secara deskripsi dari suatu perihal menurut Rianto pada tahun 2007.
Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu kalau secara kuantitatifnya itu mendefinisikan masalah. Yang kedua, pengembangan model. Yang ketiga, pengumpulan data seperti itu. Yang keempat, membuat solusi. Yang kelima, setelah dibuat itu diuji solusinya seperti apa. Keenam, kita menganalisis hasil. Yang ketujuh itu mengimplementasikan hasil gitu. Selanjutnya analisis prospektif 5.2 ini. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi pada masa depan seperti itu, berdasarkan ketika situasi saat ini. Analisis prospektif ini tidak sama dengan penamalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Saya kira seperti itu untuk menganalisis prospektif. Yang memiliki tujuan, analisis prospektif ini memiliki tujuan. Yang pertama itu mendefinisikan tujuannya apa dulu seperti itu. Jadi ketika dia ada pembangunan, definisikan dulu tujuan pembangunan seperti apa. Baik jangka panjang itu perlu dipelajari dari sistem. Yang kedua itu menentukan strategi, langkah apa saja, metode apa saja sih yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan kita. Strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan, serta kita bisa memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan yang diambil gitu. Yang ketiga itu menerjemahkan strategi siapa sih itu dalam perencanaan, tujuan umum dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan yang akan dilakukan. Itu analisis SWOT, strength, weakness, opportunity dengan treatment. Di sini analisis SWOT dan AHP. AHP itu apa sih sebenarnya? AHP itu adalah suatu analisis dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi AHP itu cara kita menganalisis untuk mengambil sebuah keputusan yang menentukan kebijakan yang akan diambil dan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik. Itu. Jadi ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk pertimbangan, hanya untuk pertimbangan saja itu. Tahap terpenting dari AHP ini adalah penilaian perbandingan berpasangan yang ada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antar komponen dalam suatu tingkat hierarkinya saati pada tahun 1993. Selanjutnya itu menyusun faktor-faktor strategi yang digunakan dalam matriks SWOT yang kita lakukan tadi, yang dapat menggambarkan HP akan membantunya. Meningkatkan analisis SWOT dalam mengelaborasikan hasil keputusan situasional sehingga keputusan strategi alternatif dapat diprioritaskan. Tahap terpenting dari AHP adalah penilaian perbandingan berpasangan yang pada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antar komponen dalam suatu tingkat strategi tadi. Itu yang perlu dianalisis SWOT atau cara analisis SWOT dan AHP, keterkaitan antara keduanya gitu. Yang ketiga itu 3.4 adalah analisis trade-off. Trade-off itu sendiri mengandung makna preferensi dan pilihan. Trade-off dapat pula diartikan sebagai kesepakatan atau kompromi. Itu kompromi kita atau kesepakatan dan semua sama stakeholdernya nantinya. Melakukan trade-off itu diartikan sebagai suatu keinginan kita untuk membuat suatu pertukaran keuntungan yang bernilai lebih
dengan beberapa tingkat kerugian yang dapat diterima, yaitu Snambus dan Lete pada 1973. Analisis trade-off atau trade-off analisis disingkat dengan TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder ini melibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strateginya pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Titik yang selanjutnya itu 5.5 multidimensional scaling. MDS ini dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini yang dilihat dari dua dimensi pembangunan. Itu mengenai metode kuantitatif dalam analisis kebijakan. Itu. Selanjutnya kita masuk ke bab 6. Bab 6 ini contoh atau aplikasi. Mungkin untuk contoh dan aplikasi saya tidak akan terlalu panjang lebar untuk membahasnya, karena kita sama-sama ilmu ini kita sama-sama pelajari seperti itu untuk aplikasinya. Contohnya contoh aplikasi dalam riset kebijakan. Kita contohkan ini 6.1 kebijakan pengelolaan limbah. Contohnya limbah perkebunan kelapa sawit dalam bentuk gas, limbah padat, dan limbah cair. Ini bisa berpotensi menyebabkan suatu polusi bila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah yang diproduksi oleh kebun-kebun kelapa sawit, itu sangat diperlukan sebuah sistem kontrol yang meliputi pengelolaan pembukaan lahan, pemeliharaan lahan, dan panen buah segar di lapangannya, serta pengelolaan minyak sawit, baik itu mentah dan maupun minyak sawit inti, termasuk unit pengelolaan limbah. Di sisi lain juga, limbah dalam bentuk serat, cangkang, tandan kosong sawit, batang pelepah, dan limbah cair hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini yang perlu kita tangani secara bersama-sama. Yang selanjutnya itu 6.2. 6.2 ini cara atau desain kebijakan dalam pembangunan wilayah. Seperti apa sih cara merancang suatu kebijakan untuk pembangunan suatu wilayah sendiri? Ketika disisir, saya contohkan Kabupaten Subang. Jadi, menurut itu Swendi, penulis buku ini. Wilayah pesisir itu merupakan ekosistem yang produktif dan kompleks, baik dinamika sistem ekologinya, lingkungannya, maupun sistem sosialnya, sosial maupun ekonomi serta ekonomi masyarakat itu sendiri. Ekosistem pesisir itu menghasilkan bahan dasar untuk pemenuhan kebutuhan, baik itu pangan, kebutuhan perluan rumah tangga, serta industri yang bernilai ekonominya cukup tinggi. Tuh. 6.3 itu mengajarkan kita model kebijakan pengembangan kawasan atau transmigrasi yang berkelanjutan. Kegiatan pembangunan dinyatakan itu berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi dan secara ekologi dan sosial bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan suatu pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital dan penggunaan sumber dayanya, dan juga investasi secara efisien. Tuh, contoh aplikasi dalam teori yang kita bahas tadi. Yang selanjutnya itu pada bab 7 ini ada implikasinya. Yang pertama itu konsep pembangunan berkelanjutan ini telah diadopsi oleh setiap negara untuk diterapkan dalam kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga evaluasi. Seperti di negara kita saat ini, Indonesia saat ini sudah menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan seperti ini dengan cara
perencanaan itu secara bottom up, dari bawah ke atas, tidak lagi dari atas ke bawah. Dalam pengelolaan sumber daya alam telah disepakati secara global atau mendunia mengenai bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola agar berkelanjutan sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan kegiatan ekonomi. Dalam kesempatan ini jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan ketiga aspek, yaitu ekonomi, ekologi, dan secara sosial yang bisa berkelanjutan. Berlanjutan itu merupakan pernyataan ideal di mana masyarakat hidup untuk menikmatinya, menikmati kebutuhan mereka yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial, bukan kompromi dari kemampuan manusia untuk melakukan yang sama di masa kini akan datang. Gitu. Oke, dengan lagu ini tadi ya maka berakhirlah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ketika ada banyak kekurangan dalam ringkasan saya ini atau ilmu yang saya berikan. Kita sama di sini sama-sama belajar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan sana sini dalam konten ini atau editing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.